Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, kita kembali berkumpul di rumah Allah, yang di salah satu rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan ketakwaan, ilmu yang bukan hanya jadikan pengetahuan, tapi juga amalan dan dakwah. Taib, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, berkata Syekh Husain bin Auda al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, irtibatus salah bisyu'unil hayah, hubungan atau kaitan salat dengan urusan kehidupan. Maksudnya, ya, salat itu bukan hanya memiliki kaitan peribadatan dalam kehidupan kita ini, tapi juga salat itu terkait dengan seluruh urusan dunia kita. Itu maksudnya. Baik. Laisatis salatu mujarrada ibadatin yuradu bihal akhirah fahasb. Salat itu bukan hanya ibadah yang dengannya diharapkan akhirat saja. Bal innaha tattasilu bihayatil muslim ittisalan wathiqa. Akan tetapi sungguhnya salat itu benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan muslim, seluruh kehidupan dia, seluruh aspek kehidupan. Fahiya tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar kama sabaqa bayanuhu wa tu'athiru fi sulukihi. Salat itu dapat menghalangi seorang dari perbuatan fahisyah dan mungkar, sebagaimana telah kita jelaskan dahulu sebelumnya. Dan juga salat itu memberikan pengaruh di dalam perjalanan hidup seseorang. Salat juga memberikan pengaruh di dalam sikap seseorang jika dia dilakukan dengan khusyuk, seperti yang sudah kita bahas. Wa hiya mir'atu amalihi in kana salihan aw fasida. Dan salat itu adalah cerminan amal kita. Salat adalah cerminan seluruh amal kita. Jika dia baik, maka cerminan seluruh amalan kita baik, dan jika dia buruk, maka cerminan itu adalah cermin amalan kita yang lain buruk. Na'udzubillah. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita karena sebab kelalaian kita di dalam salat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita untuk khusyuk dan memperbaiki salat kita.
Wa hadza lahu atharun kabir fi sidqi fil muamalah. Dan salat memiliki pengaruh juga, pengaruh yang besar dalam kejujuran seseorang di dalam muamalah. Iya. Jadi baiknya salat seorang hamba itu akan memberikan pengaruh besar di dalam kejujuran dia ketika bermuamalah, interaksi dengan manusia lain, dengan orang lain, interaksi sosial. Jadi makanya kalau ada orang, ya kan sering tuh orang awam ya ngomong, ketika ada orang yang buruk dalam muamalahnya, contoh dia nggak bayar hutang, ya kan, atau dia ngelariin uang orang, dibilang itu sholat itu dia, oh rajin sholatnya, tapi gitu. Nah di sini kita bisa jelaskan, oh itu berarti orang sholatnya belum benar, gitu. Paham? Itu orang berarti sholatnya belum khusyuk. Itu orang berarti sholatnya belum ikhlas. Karena kalau udah benar sholatnya, dia nggak akan buat itu. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Faham? Nah, jadi paham ya, bisa kita menyingkap syubhatnya ya. Iya. Jangan salahin sholatnya, salahin orang yang sholat itu. Berarti dia belum sungguh-sungguh, belum benar-benar sungguh-sungguh di dalam sholat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita. Wada'il amanah, dan di dalam menunaikan amanah ya. Wa husnil jiwar, dan berhubungan baik dengan tetangga. Wal khuluq, dan akhlak, wal ithar. Ithar ini artinya lebih mendahulukan orang lain di dalam masalah dunia daripada dirinya sendiri. Ini arti ithar. Masya Allah. Ini akhlak mulia yang sangat langka dan sangat berat sekali. Dan akhlak ithar ini sangat masyhur dan sangat tren di kalangan para salaf kita dulu, di kalangan sahabat. Tapi di zaman akhir sangat langka. Iya, Masya Allah. Contoh ithar itu ya, ketika kaum muhajirin hijrah ke Yathrib, Madinah Nabawiyah. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kemudian salah seorang sahabat dipersaudarakan dengan yang ansar, muhajirin. Salah seorang muhajirin dipersaudarakan dengan kaum ansar. Kemudian kaum ansar nih, yang saudara dari ansar mengatakan, saudaraku, aku punya 2 toko. Kalau kau mau, aku bisa kasih salah satunya. Saudaraku, aku punya 2 istri. Jika kamu mau, aku ceraikan salah satunya, setelah habis iddahnya kamu nikahi. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu sekarang? Allahu Akbar, radhiyallahu anhum. Ini para sahabat. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memuji mereka dan mewajibkan kita untuk beragama seperti mereka beragama. Ya, walaupun kita nggak bisa sama, setidaknya kita berusaha dan berdoa. Demikian para salaf kita. Ithar, inilah ithar. Ya. Makanya Allah berfirman, ayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Masya Allah. Dan mereka ithar atas diri mereka, padahal mereka juga sebenarnya sedang membutuhkan. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mereka juga butuh, tapi mereka bagi. Gitu. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wakaful adha, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Iya. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya baik, dia akan selalu waspada daripada menyakiti orang lain, baik dengan lisan atau dengan tangannya.
fatakunu sa'adatu wal wi'am wal ulfah fil bait wal usra wasyari' wal mujtama' bal fil ummati kulliha. Maka ketika salat seorang itu baik, maka jadilah kebahagiaan itu dan ulfah. Ya, ulfah itu saling terikat, ya, keserasian, itu ya ulfah. Dan jadilah kebahagiaan dan keserasian itu di rumah, ya, di rumah kita, di keluarga kita, dan di masyarakat. Yeah. Bahkan di seluruh umat. Itulah dahsyatnya salat. Ya. Wal muslim idza hamma bil amri dhi syan laja ila salatil istikharah. Contoh, seorang muslim apabila dia ingin, ya, bertekad ingin melakukan suatu urusan yang penting, apa sunnahnya dari Nabi SAW? Dia disuruh untuk salat istikharah. Masya Allah, salat. Jadi kalau kita ada urusan penting yang harus kita kerjakan dan kita butuh arahan dari Allah Azza wa Jalla, kita disuruh salat agar mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan olehnya tabaraka wa ta'ala. Fayusalli rak'atain, kemudian dia pun salat 2 rakaat istikharah. Tsumma yad'u rabbahu an yulhimahu as-shawab, kemudian dia berdoa kepada Rabbnya setelah salat agar diilhamkan untuk melakukan kebenaran. Iya, jadi istikharah ini adalah salat untuk melakukan hal dunia. Apapun, misalnya perjalanan bisnis kayak, ya, yang menantang, misalkan bisnis yang menantang, iya, untungnya besar. Tapi di samping itu risiko besar juga. Gimana nih ya? Nah, itu istikharah. Untung besar tapi risiko besar juga ini. Ada nggak bisnis yang kayak gitu? Ada. Makanya ada orang kaya mendadak, betul itu. Ya, Masya Allah. Ya. Apalagi safar misalkan, mau pindah kota misalkan, iya kan? Karena urusan keduniawian juga, mungkin cari nafkah gitu ya. Di sini kayaknya tertutup jalan. Cobalah ikhtiar di kota lain, kan gitu. Istikharah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Jadi demikian, itu di antara dalil, ya, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwa salat memiliki kaitan kuat atau ikatan kuat atau hubungan yang kuat dengan urusan keduniawian kita sehari-hari. Di antaranya ketika kita ingin melakukan sesuatu perkara yang besar dalam urusan dunia kita, perkara yang penting, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk salat istikharah, ya, agar mendapatkan petunjuk, agar diilhamkan atau diilhami kepada perkara yang terbaik. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dianugerahkan nikmat Islam dan sunnah, Masya Allah, sehingga kita mendapati hidup ini terang benderang, ya. Jadi demikian, seperti kita contohkan bisnis tadi kan, ya, istikharah, ya. Kemudian misalkan safar, kita mau pindah ke kota lain karena kita mendapati na'udzubillah, ya, di kota ini mungkin nggak terbuka rezeki kita, belum terbuka.
maka kita coba ikhtiar di tempat yang lain, nggak apa-apa. Tapi istighfar, demi masya Allah. Ya. Dan yang paling terkenal kalau istikharah ini nikah. Iya. Karena para jomblo taunya perkara besar itu nih nikah. Tapi kalau udah nikah tahu dia wah banyak rupanya perkara besar yang lainnya kan. Iya. Gitu. Ya, masya Allah. Wa yuyassir lahu al khair fi dinihi wa ma'ashihi wa aqibati amrihi, dan ya Allah mudahkan untuknya kebaikan di dalam agamanya, di dalam ma'aishnya, dalam mata pencariannya, dan dalam akhir dari urusannya gitu. Wa yasrif anhu syarr fi dinihi wa dunyah, dan Allah palingkan, Allah jaga dia dari keburukan di dalam dunia dan agamanya. Berikut hadisnya. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairi fariḍah. Thumma liyaqul." Apabila salah seorang kalian hamma, berkeinginan kuat untuk melakukan sesuatu, berkeinginan kuat untuk melakukan suatu perkara. Hamma itu tekad, bertekad ingin melakukan sesuatu perkara. Maka hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat fardhu. Artinya salat 2 rakaat ini salat nafilah gitu, bukan fardhu, mustahab. Kemudian setelah dia salat 2 rakaat, dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sungguhnya aku meminta istikharah dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Maknanya secara umum yaitu kita meminta takdir yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, dan meminta anugerah, keutamaan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Fa inna taqdir wala aqdir, sungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak, atau sungguhnya engkau lah yang mentakdirkan dan bukan aku. Wa ta'lam wa la alam, dan engkau mengetahui yang gaib sedangkan aku tidak, dan engkau lebih mengetahui sedangkan aku tidak. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah ya Allah ya Rabb kami, ya Rabb, zat yang maha mengetahui yang gaib, satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah jika engkau mengetahui, ya. Nah, ingat perkataan jika engkau mengetahui ini bukan berarti kita ragu, enggak. Tapi ini bentuk kita pasrah kepada Allah. Paham ya? Jadi kalimat ini jangan ditafsirkan bahwasanya Nabi mengajarkan kita ragu, enggak. Tapi ini bentuk pasrah kita kepada Allah. Artinya kita benar-benar enggak tahu apa-apa tentang gaib ini. Iya. Demikian ya. Jadi ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini anna hadzal amr, jadi dikasih nama. Jadi ini doa istikharah ya. Jadi diganti Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, diganti. Apa yang amr di sini yang ingin? Kalau misalkan nikah, anna hadzal zawaj. Nah, anna hadzal zawaj, bahwasanya pernikahan ini. Atau safar, anna hadzal safar. Atau tijarah, anna hadhihi tijarah. Atau akad, perjanjian, anna hadzal aqd. Gitu. Paham ya? Demikian. Ya. Masya Allah.
Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa salat istikharah itu dilakukan bukan untuk salat istikharah dilakukan bukan sebelum kita mengambil keputusan, tapi setelah kita mengambil keputusan. Itulah salat istikharah. Iya. Nah, nanti baru setelah kita minta arahan dari Allah Azza wa Jalla. Jika memang keputusan kita ini benar, maka Allah akan mudahkan dia. Tapi jika salah, Allah akan palingkan. Apapun caranya, pasti berpaling itu. Paham? Demikian. Jadi istikharah itu bukan belum mengambil keputusan. Ini kurang tepat, ya. Jadi jika perkara ini Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini, ya, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri wa akibati amri, baik untukku di dalam agamaku dan kehidupanku dan akhir dari urusanku, wa ajili wa ajili, ya, baik di dalam dunia dan akhiratku. Ajil itu dunia, ajil itu akhirat. Ya, yang ajil itu yang segera, ajil yang akhir, ya, yang telat, artinya akhirat. Gitu. Faqdurhu li, maka takdirkan dia untukku ya Allah. Wa yassirhu li, dan mudahkan dia untukku ya Allah. Tsumma barik li fi, kemudian berkahi aku di dalamnya ya Allah. Dahsyat kan kandungan doa istikharah ini? Masya Allah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li, ya Allah, dan jika engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, di dalam agamaku dan kehidupanku dan akhir dari urusanku, wa ajili, dan di dalam dunia dan akhiratku, fasrifu andi, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Artinya batalkan. Gak usah jadi Allah, tolong batalkan. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan takdirkanlah untukku yang terbaik dimanapun kebaikan itu berada ya Allah. Tsumma raddini bihi, kemudian ridailah aku, ya, karena sebabnya. Masya Allah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Perhatikan, ya. Jadi, ya, yang kemarin salat istikharahnya cuma untuk nikah aja. Banyak lagi, macam-macam. Ya. Kita mau nyewa toko, ya. Istikharah, pas nggak ini tokonya, gitu. Gitu ya. Apalagi nyewa rumah. Karena kan kalau nyewa rumah itu kan yang kita harapkan kan tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Ya, kalau rupanya nyewa rumah tetangganya nggak baik, kan nggak betah kita. Usil ya. Iya. Demikian. Dia nyinggung kita diem. Ya, kita sabar. Tapi kita nggak ada nyinggung dia, tapi dia merasa tersinggung, dia usil sama kita. Benar kata Nabi, ya, di antara kenikmatan dunia itu adalah tetangga yang baik. Iya. Enak rasanya tinggal di rumah tuh kalau tetangga tuh baik. Ya, nggak usil bisa. Ya. Tapi kalau usil, aduh, apalagi kalau Anda beli rumah, ya kan, jual aja. Ya, gitu. Kalau yang nyewa cepatlah habis, nggak sabar dia oper sewa aja lah ini kan, gitu. Iya, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza ma waqa'a kusufun bisyamsi wal qamar fazi'al muslimu ila rabbih yusalli wa yad'u hatta yankashifa ma bihi fa inna Allah ta'ala yukhawwifu ibadah. Iya. Dan contoh yang lain, bahwasanya sholat itu memiliki kaitan yang erat dengan seluruh kehidupan kita, yaitu ketika terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan.
maka seorang muslim harus terkejut, kaget dengan kejadian itu dan salat. Kaget menuju Rabbnya dan segera salat dan berdoa. Demikian, Masya Allah. Jadi salat ini benar-benar perkara yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Ya. Hingga gerhana itu selesai. Karena sungguhnya Allah Ta'ala menakuti para hambanya dengan kejadian itu. Jadi di antara faedah gerhana, ya ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, adalah untuk takhwiful ibad, menakuti para hamba agar mereka tersadar, terbangun dari kelalaian mereka. Karena di antara kejadian yang akan Allah jadikan di hari kiamat adalah gerhana. Kiamat kubra adalah gerhana. Gerhana itu di antara peristiwa kiamat kubra, gerhana. Makanya jangan-jangan setelah ini terjadi kiamat itu maksudnya. Sehingga ketika kiamat itu terjadi kita dalam keadaan salat. Kita dalam keadaan salat. Masya Allah. Demikian. Ya. Gitu. Jadi pas gerhana jangan rame-rame buat pesta gitu kan, nonton, nggak sholat, bawa makanan snack, tengok keindahan, Masya Allah. Iya, sholat, tengok pasti kan, iya gerhana, sholat kita, sholat. Wah indah sekali itu, Masya Allah, indah sekali, ya, Masya Allah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Ini perhatikan. Ini akidah kita, keyakinan yang harus kita yakini. Jangan sampai menyimpang. Ini dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, sungguhnya matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana karena sebab kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Jadi begini, dari dulu di zaman jahiliyah, wallahu a'lam, entah ada di kaum lain, sepertinya ada keyakinan ini, yaitu sebagian kaum meyakini gerhana itu terjadi karena ada kematian orang hebat. Itu. Jadi ada manusia suci, ya, menurut mereka meninggal, maka bulan atau matahari gerhana karena sebab memuliakan dan mengkultuskan orang tadi. Sehingga terakhir orang ini dianggap memiliki kemampuan Tuhan, sebagian kemampuan Tuhan. Ya. Disembah nanti itu kuburannya, atau dijadikan berhala, atau karena kelahiran seseorang yang dianggap ajaib gitu. Ayo, ada yang ingat? Ana masih ingat nih waktu SD atau TK. Ada film dulu, apa namanya? Film dulu, drama yang sangat terkenal. Film gerhana. Openingnya gimana? Pas gerhana lahirlah. Itu dia. Paham? Berarti di negeri kita juga ada itu keyakinannya. Kemudian ketika dia besar punya apa? Kekuatan istimewa. Itu dia. Sakti ya, sakti. Jadi benar gak sabda Nabi ini? Masya Allah, sadaqah Rasulullah SAW. Ini salah, gak ada itu. Iya, gak benar itu. Sehingga nih orang dianggap sakti dan ya jadi ya itu dikultuskan. Ini Nabi bantah, gak ada itu kata Nabi. Tidak pernah ya, gerhana matahari atau bulan itu terjadi karena kematian seorang, nggak ada, atau karena kelahiran seorang, nggak. Dan juga
pun Nabi SAW ingin menepis keyakinan batil yang beliau khawatirkan diyakini oleh para sahabat dan kaum muslimin. Karena memang ketika anak beliau yang mulia radhiyallahu an Ibrahim wafat, itu pas matahari pas terjadi gerhana. Ketika anak Nabi yang mulia radhiyallahu anhu Ibrahim radhiyallahu an wafat, itu terjadi gerhana. Maka langsung Nabi tepis. Nah, ini sikap kita sebagai kaum muslimin ahlus sunnah. Ketika ada potensi ya, atau ada gelagat-gelagat akan terjadi suatu kebatilan, maka cepat kita terangkan. Terangkan. Demikian, ya. Begitu. Jadi ini bukan karena Allah memuliakan matahari atau bulan memuliakan anakku, tidak. Tapi ini qaddar Allah, takdir Allah, bertepatan gerhana dengan wafatnya putra beliau radhiyallahu an Ibrahim. Ya, tidak ada kaitannya sedikit pun. Karena yang mazhab cocok logi itu kan kayak gitu ya. Gerhana. Ini berarti orang hebat ini. Pas dia meninggal gerhana. Ada lagi yang cocok logi juga, pas ada orang wafat, gerombolan burung terbang. Tahap aja dia bilangnya. Tengok tuh, burung aja ya. Kaget dia meninggal. Artinya burung-burung itu memuliakan dia, sedih dia meninggal menghormati. La haula wala quwata illa billah. Walakinnahuma ayatun min ayatillah, akan tetapi gerhana matahari dan bulan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, adalah kekuasaan Allah. Ya. Adalah tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya benar. Artinya apa? Taib. Kalau memang kalian mengatakan dunia ini tercipta dengan sendirinya, ya, bagaimana dengan gerhana itu? Kejadian yang sangat ajaib, terjadi dengan sendirinya juga itu. Nah, kejadian yang sangat ajaib. Ya, kalau itu terjadi akan ada sesuatu dari aturan alam ini yang mengikutinya, kan gitu. Demikian. Nah, kemudian ya, itu yang pertama, ya, membantah keyakinan ateis. Ya. Yang kedua, menyadarkan manusia akan lemahnya mereka. Kenapa? Lihat, siapa? Taib. Matahari itu kan sangat terang dan sangat panas. Ada yang sanggup menutup cahaya matahari? Gak ada. Tapi satu-satunya yang sanggup siapa? Allah. Itulah dengan gerhana itu tadi, Allah tutup. Jadi ini bukti wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita coba tutup lampu itu dengan tangan kita. Lampu kecil itu panas kita. Subhanallah. Nah, ini Allah Azza wa Jalla menutup cahaya matahari, yang bahkan kita kalau di siang aja nengok aja nggak sanggup kita. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, maka karena itu Allah katakan ailahum ma'allah, apakah pantas ada sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, sedikit sekali kalian memahami. Masya Allah. Yukhawwifullahu bihi ma'ibadah, Allah menakuti hambanya dengan gerhana itu. Itu faedah utamanya. Menakuti.
agar para hamba Allah ini sadar dengan kelalaian mereka, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila kalian melihat itu, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, maka apabila kalian melihatnya, maka salat dan berdoalah hingga gerhana itu selesai. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Nah, salat, Masya Allah, indah sekali ya. Salat. Wa fi riwayah fad'ullaha kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, maka berdoalah kalian dan bertakbirlah dan salatlah dan bersedekahlah. Masya Allah. Untuk merealisasikan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, wa kadzalika idza tuwfiyal muslim sara al ikhwa wal ahbab wa man yabhathu an thawab fima yalzamu akhahum wa min dzalika salatul janazah. Dan contoh yang lain adalah ketika seorang muslim meninggal, maka saudaranya dan para kekasihnya bersegera, dan orang-orang yang mencari pahala bersegera menyolatkan saudaranya tersebut. Itu dia solat jenazah. Solat lagi. Masya Allah. Maka ini dengan salah silah, ya, artinya hubungan. Ya. Jadi salat itu cara kita berhubungan dekat dengan Allah, cara kita berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dari ritual salat ini yang paling dekat keadaan kita dengan Rabb kita itu adalah sujud. Jadi secara umum ketika kita salat kita dekat dengan Allah, tapi ada keadaan yang paling dekat, yaitu sujud. Wal 'abdu fi hadzal hal asyaddu ma yakunu muhtajan li rahmati rabbih. Dan seorang hamba berdasarkan keadaan ini berarti dia sangat membutuhkan Rabb-nya, sangat membutuhkan Rabb-nya. Fa idza ma shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an syafa'ahumullahu ta'ala fi. Kemudian apabila ketika ada seorang muslim meninggal, kemudian menyolatkannya 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka niscaya Allah akan memberikan syafaat. Iya. Orang yang 40 tadi memberikan syafaat kepada si mayit karena sebab 40 orang yang salat tadi. Dan itu berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min muslim yamut fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian berdiri untuknya salat jenazah 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali ya syufi'u fi. Seperti itu. Illa syufi'u fi. Demikian ya. Wa fi riwayah ma min mayyitin yusalli alaihi ummah minal muslimin yablughuna an yakunu mi'ah fa yashfa'una lah illa syufi'u fi. Tidaklah seorang meninggal kemudian menyolatkan atasnya umat kaum muslimin yang mana jumlah mereka sampai kepada 100. Kemudian mereka memintakan untuknya syafaat kecuali Allah akan berikan syafaat dengan salat mereka tersebut. Demikian ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, iya. Demikian ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan karena banyak sekali ya. Kita akan berikan contoh kuatnya kaitan salat dengan kehidupan kita. Baik, ada pertanyaan di sini ikhwah? Wallahu a'lam. Silakan sebelum kita ini. Ada berapa nih? Ada 4, Masya Allah. Silakan. Dilakukan di malam hari apa bebas? Bebas ya.
Tapi tetap hindari waktu-waktu terlarang. Hindari ya. Hindari waktu-waktu terlarang agar kita lebih baik sholatnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Sesudah mengambil keputusan. Iya, tapi belum kita lakukan. Gitu. Paham ya? Kita udah ngambil keputusan nih. Tapi belum kita lakukan. belum. Itu nyesal nanti. Iya, setelah ngambil keputusan maksudnya. Tapi belum kita kerjakan. Contoh nih, mau nikah, udah yakin kita dia nikah sama akhwat itu, udahlah, insyaallah, bismillah, tapi istikharah dulu, gitu. Nah besok baru pergi, gitu. Mudah aja kita lakukan itu. Kok gampang kali nih, gitu. Contoh yang mau nikah jomblo kan, si akhwatnya nggak banyak syarat, ya kan? Nah, gitu. Kemudian maharnya mudah tapi sesuai dengan kebiasaan ya, mudah ya. Kemudian lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Nah itu tanda itu pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Iya, seperti itu. Tapi tanda Allah memalingkan kita itu sulit aja. Ada aja halangannya, gitu. Ada aja yang musik kita yakin nanti nikah sama itu, gitu. Beneran? Aduh. Coba cek lagi, gitu. Gitu. Sampai gagal dia. Terakhir gagal. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, yang lain silakan. Ada yang lain pertanyaan? Pelaksanaan sholat gerhana matahari itu kan ketika sedang terjadi gerhana. Ya, ketika terjadi. Terus bisakah pelaksanaannya dilaksanakan sendiri atau mungkin berjamaah, ada kurbannya? Dan pelaksanaan sholatnya kan berbeda dengan sholat-sholat biasa. Ya. Sunnahnya dia berjamaah. Ana belum mendapati dalil yang sendiri. Jadi siapa yang nengok lapor ke imam masjid misalkan, atau Pak RT, ya, Kepling, pakai kepala lingkungan, Pak gerhana Pak, gitu. Gerhana, oh iya tengok, nah, gitu. Habis itu disorakkan di masjid, ya, as-salatu jami'ah, demikian, ya. Hanya saja di sini ada sedikit penjelasan dan komentar dari sebagian ulama kita, ya. Kurang sesuai dengan sunnah atau kurang tepat ketika dia ditunggu. Jadi kayak nengoknya pakai hisab gitu, pakai hisab kemudian ditunggu. Dia belum terjadi tapi ditunggu. Itu kurang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena khawatir nanti dia jadi kayak sholat Id, kayak sholat Id. Jadi gerhana itu dia sesuatu yang memang terlihat. Gitu. Ketika kita terlihat, kita nggak nunggu-nunggu, baru kita sholat. Jangan dipaksain gitu, nungguin gitu. Tapi kalau untuk hisab nanti akan terjadi gerhana, ya udah kita tetap beraktivitas, pas nampak kita sholat, gitu. Langsung, gerhana gitu. Seperti itu. Tapi Allahu a'lam, kalaupun yang menunggu Allahu a'lam, ya insya Allah nggak ada masalah. Gak ada masalah insyaallah gitu. Tapi lebih baiknya jangan ditunggu dia seperti sholat Id gitu, ya kan? Nah, wallah. Ya itu pelaksananya beda ya, berdiri ya, Al-Fatihah surah, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, sedekap lagi, Al-Fatihah surah, iya. Baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Jadi 2 kali Fatihah dalam satu ruku. Iya, 2 kali Fatihah, 2 kali surat, 2 kali ruku dalam satu rakaat. Masya Allah. Ya. Taib.
Ya, sekarang pertanyaan lah ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, ya. Baik, yang pertama ya. Sebutkan apa tujuan kita sholat istikharah? Ayo, coba. Siapa yang bisa jawab? Apa tujuan kita sholat istikharah? Ya, silakan. Nah, atau apa faedah kita sholat istikharah? Ya, tujuannya apa? Agar menentukan keputusan kita dengan lagi dengan cabutan Allah di dalamnya. Iya, mendapatkan bimbingan ya. Nah, barakallahu fiik, masya Allah. Pertanyaan yang kedua. Nabi bersabda, sungguhnya gerhana itu tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Maksudnya apa? Ayo, bisa jelaskan? Ayo, silahkan. Tadi Nabi bilang, sungguhnya gerhana itu tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Ya. Ya, silahkan. Antum akhi, coba apa jawabannya? Nah, terus? Nah, ini Masya Allah, ahsan. Apa tujuan Allah Azza wa Jalla menjadikan gerhana? Apa tujuannya? Apa tujuan gerhana Allah takdirkan, Allah jadikan? Ya, untuk melatih para hamba agar kesadaran atau untuk kembali itu. Iya, ahsan, masya Allah. Fadal. Taib, yang terakhir, amalan apa saja yang Nabi perintahkan ketika terjadi gerhana? Sholat, sedekah, satu lagi. berdoa. Ahsan, masya Allah. Barakallahu fikum, masya Allah. Barakallahu fikum. Demikian ya, demikian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amalan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu beristighfar dan taubat. Tetap semangat ikhwati rahimani Allah wa iyyakum.
Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.